jadi di sini tujuan saya untuk berjumpa dengan Ibu Radiana SEMM. Di sini saya ingin wawancara kepada Ibu. Ibu. Wawancara bincang-bincang. Iya, bincang-bincang. Jadi wawancara gimana gitu? Segar kali gitu ya. Saya kata biasa aja. Karena baru pertama kali ya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu apa itu arti kepemimpinan? Kepemimpinan itu yaitu seorang yang bisa mengarahkan atau sama dengan manajemen bisa mengarahkan stafnya untuk berbuat tugasnya masing-masing ya. Dan seorang pemimpin itu dia yang bisa mengayomi dan dia tidak hanya memerintah saja, tapi dia mendengarkan apa yang keluhan dari bawahannya atau stafnya gitu ya. Sifat-sifat apa saja yang harus ditemukan dalam adalah seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu seperti saya ngomong tadi, dia harus bisa mendengar. Jadi tidak hanya didengarkan sama orang, tapi dia juga harus bisa mendengar apa yang dia permasalahan daripada stafnya. Ya. Karena setiap orang punya masalah sendiri ya, nggak semua orang sama ya. Jadi mungkin ketika ada satu kasus misalnya seorang staf ketika dia tidak bisa melaksanakan tugasnya, terus kita sebagai pemimpin langsung marah-marah gitu ya. Dan juga kita harus bisa mendengar kenapa permasalahannya, kenapa dia tidak bisa melaksanakan tugasnya yang sudah diberikan kepada dia. Untuk mengontrol anggotanya agar sesuai visi dan misi. Ya, jadi untuk mengontrol itu kita awalnya kan kita harus berikan tugas kepada dia, job description, ya, apa yang jadi tugasnya. Karena ada orang dia nggak tahu dia harus berbuat apa. Jadi ketika awalnya pas ini kita kasih tugasnya, job desk kamu ini ya, tugas kamu ini ya, kamu harus bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah saya berikan kepada kamu. Jadi ketika nanti dia tidak saya kita tahu oh ini tugasnya, misalnya kita berikan tugas dia 10 tugas misalnya, tapi dia hanya bisa melaksanakan cuma 2. Nah kenapa bisa gitu? Mungkin kurang ilmunya di situ, jadi kita bisa membuat pelatihan lagi untuk dia agar dia bisa melaksanakan tugasnya yang sudah kita berikan. Selanjutnya, apakah kendala Ibu yang sering dihadapi dalam Ibu memimpin? Ya, paling persoalan karakter masing-masing orang kan berbeda. Kadang ada orang yang ketika kita melihat dia nggak terima gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami setiap orang, setiap karakter orang berbeda. Kita harus bisa memahami. Tapi permasalahannya nggak benar-benar anak asal kita bisa memahami mereka nggak masalah, nggak problem. Jadi asal kita nggak jadi ketika kita memimpin kita jangan ego, jangan kita langsung marah-marah gitu ya. Ya kita bisa memahami setiap orang punya karakter dan sifat yang berbeda. Kalau itu yang kita laksanakan ya kita santai aja, jangan terlalu terganggu ya. Ketika kita memimpin ketika ini mungkin dia ada persoalan atau ya setiap orang berbeda kemampuan dan karakter berbeda. Dan menurut Ibu persyaratan apa saja yang diperlukan untuk seorang pemimpin? Karena itu tentu dia harus punya ilmu untuk situ kan. Tanpa ilmu dia nggak bisa berbuat apapun kan. Jadi dia punya ilmu, kemudian dia harus bisa mendengar, itu yang terpenting kan. Pinter pun dia ketika dia tidak bisa mendengar orang lain atau stafnya itu ya nggak bisa juga jadi pemimpin. Pemimpin itu harus bisa bersikap adil, harus bisa mengayomi, harus bisa memahami setiap orang. Selanjutnya gaya kepemimpinan seperti apa yang Ibu hadapi? Yang saya hadapi kayaknya dengan otoritas, saya nggak mau otoritas, tapi saya ini saya pengen mendengar dari ini ya. Jadi ketika ada permasalahan kita mendengarkan, kita mau terima masukan dari siapa. Jadi ketika ada satu persoalan kita harus musyawarah gitu. Kita tanya dulu ini gimana nih, ada persoalan begini. Jadi jangan langsung kita mendikti atau ini apa seperti otoritas saya masukan gitu ya. Jadi kebersamaan yang kita senangi ya dengan yang sama-sama kita jika ada satu masalah, sama-sama kita selesaikan ketika ada permasalahan.
Enggak harus kita menjadi pokoknya harus seperti ini ya. Nggak boleh ya. Nah, ini ada masalah nih, gimana kita selesaikan masalah ini? Karena kan pikiran satu orang tuh, pikiran banyak orang tuh akan lebih baik solusinya daripada satu orang. Dalam kepemimpinan kapan perencanaan itu dilakukan? Tentunya kok perencanaan di awal, ya. Di awal itu kan kita namanya manajemen, planning, kita perencanaan dulu, organisasi baru kita bisa organisasi ya. Nah itu dari awal kita harus buat perencanaan dulu, kan nggak mungkin perencanaan di tengah-tengah kita udah selesai terus baru kita rencanakan, hancur jadinya kan di awal ya. Ini ada ada kegiatan ini. Nah perencanaan kita buat perencanaan dulu nih. Jadi perencanaan itu ada, kok saya juga biasa di ini kan. Nah, jadi ketika ada perencanaan ini plan A, plan B, plan C. Nah ketika plan A itu tidak terlaksana dengan baik, ada plan B. Jadi kita nggak mikir ulang lagi ya. Jadi ada beberapa plan. Jadi ketika ini, jadi waktu yang kita butuhkan juga nggak lama gitu ya. Oh plan A tuh sudah selesai, misalnya plan B, plan C. Jadi perencanaan apa saja yang sudah direncanakan? tentunya kalau perencanaan awal itu kan kita kalau di kuliah kan jadwal kuliah itu yang pertama sekali. Nah untuk semester ini jadwal kuliahnya apa saja semester ini? Siapa yang mengambil mata kuliah ini? Nah berapa orang mahasiswa yang di sini? Nah nanti semester ini apa yang kita lakukan? Penelitian apa siapa yang melakukan penelitian ini? Siapa yang mengajar ini? Terus kegiatan apa yang akan kita lakukan? Berapa kali kuliah umum yang kita mau laksanakan di semester ini? Jadi kita buat banyakan per semester. Per semesternya apa yang kita mau lakukan? Nanti kemudian setelah ini kita realisasinya ini perencanaan kita seperti ini. Nah realisasi ini seperti apa? Terlaksana dengan baik apa enggak? Ada 10 perencanaan, berapa yang terrealisasi? Ya. Kalau lebih banyak kan lebih bagus ya. Ada 10 sampai yang kita rencanakan semester ini, ke 10-nya berhasil dengan baik. Nah kita bisa pikirkan lagi, oh ini sudah selesai semuanya. Jadi kita buat lain lagi, yang pas perencanaan sudah selesai semua, kita bisa merencanakan lagi yang kegiatan lainnya. Selanjutnya prestasi apa saja yang sudah diraih oleh prodi manajemen? Jadi kita ini saya prodi dekan sama Biksadir baru tanggal 20 September kemarin tadi baru dilantik barunya. Jadi alhamdulillah dalam waktu singkat segitu 2-3 bulan banyak sekali yang saya anggap rasanya. Jadi kemudian kita yang misalnya dalam kegiatan-kegiatan seperti kuliah umum gitu kan, yang lalu tuh belum pernah ada di sini, melalui di Fakultas Ekonomi gitu ya. Nah kemarin kita sudah dalam waktu 1 hari itu dari pasar modal, ketua pasar modal kita sudah mengundang sini, kita buat dosen praktisi gitu ya, teman-teman itu nggak pernah, itu pasar modal tuh. Kemudian ada satu lagi guru besar ITB, Bapak Profesor Abdullah Sani. Nah, kemarin itu nggak pernah di sini, kalau ini kampusnya itu ada kan. Kemudian prestasi lainnya kemarin kita kompetisi internasional. Nah, ada mahasiswa kita Nasyatul ini dia presentasi ketiga terbaik. Nah, kemudian kemarin ada lagi kompetisi internasional juga, itu dari yang mengadakan Universitas Malaya. Itu ada sekitar 800-an peserta. Kita dapat Universitas Mekah dapat 15 piala, 15 penghargaan. Kita ekonomi itu dapat platinum 1, emas 1, sama perunggu. Nah ada mahasiswa kita yang kita bimbing sehingga dapat prestasi seperti itu. Jadi sebenarnya mahasiswa ini banyak sekali ya potensinya, cuman kemarin mungkin tidak tergali ya, atau mungkin kurang perhatian, terus saya nggak tahu ya, tapi kurang tergali. Ketika kita gali, kita ajak mereka untuk ikut itu, mereka mau mereka sekali. Bagaimana ibu menghadapi bawahan yang tidak teratur, bermasalah dan tidak disiplin? Karena kalau misalnya ada bawahan yang seperti
seperti itu, saya panggil tentunya. Nggak mungkin, dan saya nggak mungkin saya ramadhan depan itu nggak mungkin saya panggil. Nah, kamu tugas kamu seperti ini, tapi kamu tidak masalahkannya. Permasalahannya kok seperti ini. Nah, kalau didorong terus itu kan efeknya nggak bagus bagi lingkungan orang lain. Ketika dia seperti ini kok tidak ditegur lagi. Nah, tentu kita kasih punishment tentunya. Nah, kedepannya saya juga pengen ketika ada orang yang berprestasi kita akan beri mereka reward. Jadi itu bagus sekali ketika ada sistem reward dan punishment. Ketika dia berprestasi maka kita kasih reward, dan ketika dia melakukan kesalahan kita kasih punishment gitu ya. Itu akan membuat dia nggak akan melakukan lagi. Nah, kalau dia tetap kita biarkan saja, tapi sudah buat lagi yang kesalahannya apa kok ya tetap seperti ini kok tidak pernah ada teguran ya, tapi tidak tegur gitu. Buat kan ya baik-baik, karena apa masalahnya? Seperti di awal saya bilang, tentu orang punya permasalahan sendiri, kita nggak tahu permasalahannya apa. Nah, kita panggil kenapa permasalahannya yang kamu hadapi, kenapa seperti ini. Yang selanjutnya, bagaimana ibu menjaga hubungan dengan relasi bawahan dan orang lain? Ini kok menjaga relasi kita berlakukan seperti keluarga. Jangan kita berlakukan kita, oh saya bos, saya berhak melakukan apa saja. Saya sering juga saya yang ini ruangan saya kurang bersih ya, sambil sapu saya nyapu sendiri. Mereka bisa lihat tuh malu gitu kan. Jadi jangan kita marahin dari orang itu bagus juga. Nah kita berlakukan dia seperti keluarga, seperti teman. Ya. Jadi nggak ada yang sifatnya dia, oh saya atasan, saya bisa melakukan apa saja dengan pak saya gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi sama aja dia manusia. Kebetulan saat ini saya dipercaya untuk Kapolri. Bagaimana cara ibu memanfaatkan SDM secara efisien dan efektif? Jadi tentunya itu melalui pelatihan. Ketika seperti saya bilang, dia mungkin nggak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Mungkin ada kendala di mana. Nah, perlu kita kasih pelatihan, training seperti itu penting. Kita kasih, kita berdayakan sumber dayanya, kita upgrade sumber dayanya agar dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi selama ini mungkin kurang pelatihan, kurang perhatian. Kita upgrade mereka untuk bisa lebih maksimal. Selanjutnya, kapan ibu melakukan pengawasan? Apakah pengawasan itu penting menurut ibu? Jadi gini, kita kalau selalu kita mengawasi mereka juga nggak senang kok tahu diawasi gitu ya. Kita sering kepercayaan mereka. Tugas kamu ini, jadi nggak perlu ada pengawasan. Saya harus mengawasi, saya intip, saya ini itu mereka juga nggak senang. Kita juga nggak senang kan buatnya diawasi terus ini ada apa ini ya. Tapi ketika dia kasih kita kasih ini tugas kamu ini, dia bisa menyelesaikan dengan baik saja, udah bagus itu kan. Nggak bagus juga kalau kita ini harus dikontrol, ini harus ini terus didikte. Kamu kok belum selesai ini, kok belum ini? Nah, itu nggak senang. Kayak sudah tertekan dia. Kita juga nggak mau gitu kan. Coba kalau kita diawasi terus kita nggak senang gitu kan. Tapi ketika kita diberi kepercayaan, ini tugas kamu ini ya. Jadi kita merasa tanggung jawab. Oh tugas saya ini, saya nggak perlu pengawasan, tapi saya harus menyelesaikan tugas saya ini. Nah, sama ini juga gitu kita ini, tugas kamu ini. Dan pengawasan apa yang ibu lakukan? Iya, itu sama deh. Ini nggak perlu pengawasan saya gitu. Kita lihat aja tugas dia selesai apa enggak. Tugas dia yang saya berikan selesai apa enggak. Seperti ini, misalnya cleaning service. Nah, kan saya nggak perlu pengawasan. Ketika saya datang, ini bersih enggak namanya. Ketika nggak bersih, artinya kan dia nggak melakukan tugasnya. Tapi ketika bersih kan, kapanpun dia mau terserah penting bersih. Nggak perlu pagi kamu harus ini ya, kamu harus nyapu, kamu harus ngepel ya. Nggak perlu. Ketika saya datang, ini bersih, kapan dia mau sana terserah dia. Penting bersih, penting outputnya ada gitu. Selanjutnya, bagaimana sistem ibu dalam mengembangkan sistem kepemimpinan? Iya, maksudnya mengembangkan ini ya. Jadi kita harus selalu mengupgrade diri juga gitu ya.
ketika ada kelemahan di bidang apa misalnya, kita perlu banyak membaca. Kita perlu banyak membaca, kita perlu banyak diskusi sama teman-teman yang lebih ini, kita perlu mendengar, itu yang penting. Ini enggak semua orang itu bawahan kita dia nggak tahu apa-apa, enggak. Nah, kita saling sharing lah gitu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Radiana SPMM. Terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih juga. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan maupun dari ucapan dan tulisan, mohon dimaafkan. Sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.